Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah, yaitu di Masjid Darun Naim, dalam rangka yaitu salat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah di malam hari ini sudah tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-23 Ramadan, yang mana tamu agung ini sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Lantas pertanyaannya, apakah amalan yang sudah kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang sudah kita perbuat selama 23 hari di bulan suci Ramadan? Dikatakan dalam suatu riwayat bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ketahuilah, innal arda was samawat baka ala hadhil ummah." Sesungguhnya bumi dan langit dan beserta para malaikatnya menangis akan keadaan umat ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa bumi, malaikat serta penghuni langit itu menangis atas umatku, ya Jibril?" Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, "Dhihabur Ramadan." Berlalunya atau perginya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana kita memasuki bulan Ramadan ini, yang tadinya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setelah bulan suci Ramadan pergi meninggalkan kita, tidak lagi mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Yang tadinya orang memasuki bulan Ramadan, mereka yang tadinya berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Yang mana kalau datang bulan suci Ramadan itu pintu surga terbuka secara lebar. Maksudnya apa? Terbuka secara lebar di sini, orang yang tadinya di luar bulan suci Ramadan masuk bulan suci Ramadan, yang tadinya enggak benar jadi benar. Yang tadinya enggak sholat jadi sholat. Yang tadinya enggak puasa jadi puasa. Jadi peluang dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala terbuka secara lebar. Nah, setelah perginya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala terbuka secara lebar, karena manusia kembali lagi yang namanya mencuri, kembali lagi yang namanya bergibah, kembali lagi yang namanya berzina, dan amalan-amalan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, marilah kita pergunakan sebaik mungkin waktu kita ini untuk lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh terdahulu itu kalau sudah di 10 terakhir bulan Ramadan, itu mereka mengencangkan sabuknya semua untuk kembali lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita juga seperti itu. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, la takunu ammata. Jangan ente jadi orang muslim tuh pelin-pelan. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia seperti itu. Maksudnya gimana? Orang benar kita ikut benar, orang nggak benar kita ikut nggak benar. Nah itu kata Nabi, amma.
Ammaah itu pelin-pelan. Ya. Kalau kita nih sebagai orang muslim harus punya prinsip, ya. Maunya harus benar-benar aja udah lurus terus, ya. Makanya kalau ada orang yang ikut-ikutan ibadah macam seperti itu biasanya nggak bakalan istiqomah. Contohnya apa? Sholat raweh. Orang di hari pertama sholat raweh, Masya Allah, penuh masjid. Tapi di akhir bulan suci Ramadan, makin lama makin berkurang. Tanda ada orang yang itu yang dari awal dia ikut raweh sampai sekarang istiqomah. Nah itu berarti dia tidak pelin-pelan itu orang. Adapun orang yang cuma ikutan-ikutan, nah itu contohnya 2-3 hari tarawih udah selesai. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kalau mau beribadah minta dorongan itu taufik dan hidayahnya. Kalau ibadahnya dikasih taufik dan hidayah sama Allah, ibadah itu insya Allah lurus dan bakalan istiqomah. Tapi kalau ibadahnya didorong oleh hawa nafsu, nah ini pasti kedepannya nggak bakalan istiqomah, ini jamin. Makanya jangan kita sangka bahwasannya hawa nafsu itu tidak mendorong kepada kebaikan juga, mendorong ke kebaikan juga, akan tetapi tidak bakalan istiqomah, cuman bosenan ya. Kayak orang ibadah itu ada yang ibadahnya tahunan, musiman. Apa tuh? Nah ini di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang ibadahnya cuman musiman ya, dan gak bakalan istiqomah. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam ke-23 Ramadan ini, ditambah lagi malam Jumat, malam yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.